Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 1, pendahuluan, yaitu tentang hipertensi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ringgalu Beril Pinggala dengan NIM P13370521072 dari kelas Dupadi 2 Program Studi Keperawatan Magelang, Program Diploma 3. Pada bab 1 ini, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga keaslian penelitian. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Menurut WHO atau World Health Organization, hipertensi adalah penyakit yang tidak menular. Peningkatan darah sistolik di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mm hidragium, dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm hidragium. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm hidragium dan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm hidragium dengan 2 kali pengukuran pada selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup tenang atau istirahat dapat disebut dengan hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Sebab 1 miliar orang di dunia atau 1 dari 4 orang dewasa menderita penyakit ini. Hipertensi secara tidak langsung membunuh penderitanya, melainkan memicu terjadinya penyakit lain yang tergolong kelas berat dan mematikan serta memberi gejala yang berlanjut untuk organ tubuh seperti stroke atau otak, penyakit jantung, koroner, untuk pembuluh darah dan otot jantung, menurut Komeliani dan Meida tahun 2012. Hipertensi dapat menyerang hampir semua golongan masyarakat di seluruh dunia. Jumlah penderita hipertensi terus bertambah dari tahun ke tahun. Data dari WHO tahun 2010 menyatakan bahwa hipertensi merupakan penyakit nomor 11 penyebab kematian tertinggi di dunia, yaitu sebanyak 1.153.308 jiwa. Sedangkan menurut Depkes RI tahun 2008, hipertensi juga merupakan penyebab kematian nomor 3, cukup tinggi, yaitu 15% dari 230 juta penduduk Indonesia. Hampir 35 juta penduduk menderita hipertensi, menurut Susilo dan Wulandari tahun 2010. Hipertensi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tidak ada gejala yang ditimbulkan sebelumnya, menurut Amiyawati tahun 2007. Selanjutnya, hipertensi merupakan penyakit yang umum ditemukan di masyarakat, terutama pada usia dewasa dan lansia. Hipertensi dapat terjadi adanya sebab akibat khusus, tanpa adanya sebab akibat khusus. Hipertensi primer dan juga ada yang merupakan komplikasi dari penyakit. Penyakit dan kondisi fisiologis tertentu atau hipertensi sekunder. Apabila hipertensi tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka dapat menyebabkan berkembangnya masalah-masalah patologis lain seperti stroke, gagal ginjal, hingga kematian, menurut Wells dan kawan-kawan tahun 2008. Yang selanjutnya yaitu ada pola hidup orang Indonesia yang semakin konsumtif menyebabkan pergeseran pola penyakit, infeksi ke arah penyakit degeneratif,
Pada umumnya, penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, diabetes, kanker, dan sebagainya membutuhkan pengobatan dalam jangka panjang. Kekhawatiran terhadap efek samping penggunaan obat sintetik dalam jangka waktu panjang mengarahkan orang untuk menggunakan obat tradisional. Tingkat keamanan obat tradisional teruji karena mengacu pada penggunaan empirik sejak zaman dahulu. Di sisi lain, rendahnya daya beli masyarakat Indonesia, terutama golongan menengah ke bawah, menjadi pendorong adanya peningkatan obat tradisional. Oleh karena itu, pemanfaatan obat tradisional merupakan alternatif untuk peningkatan kualitas hidup. Menurut Wahyuwono dan kawan-kawan tahun 2006. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana proses asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi dilaksanakan. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu dapat mengaplikasikan dan mengetahui asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi secara baik dan benar. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu satu, untuk melaksanakan pengkajian yang meliputi biodata klien dan keluarga riwayat kesehatan klien dan keluarga hasil pemeriksaan data. 2. Untuk menganalisa data dan memprioritaskan masalah dan menentukan diagnosa. 3. Untuk menyusun perencanaan memecahkan permasalahan yang terjadi pada keluarga. 4. Untuk mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah yang ditemukan pada keluarga. 5. Untuk mengevaluasi terhadap asuhan keperawatan yang telah diberikan. Manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis sebagai sumber informasi serta pedoman bagi pembaca dalam melakukan asuhan keperawatan pada keluarga dengan hipertensi. Yang kedua ada manfaat praktis. Ada yang pertama bagi klien dan keluarga. Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi secara mandiri serta memanfaatkan dan menggunakan fasilitas kesehatan terdekat untuk meningkatkan kesehatan dan mampu mengenali masalah yang disertai klien. Kedua, bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, yaitu sebagai alat atau bahan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang pengelolaan asuhan keperawatan pada anggota keluarga yang mengidap hipertensi. 3. Bagi peneliti, yaitu peneliti dapat memperoleh pengalaman yang luas dan penjelasan baru dalam mengaplikasikan teori tentang asuhan keperawatan pada keluarga dengan hipertensi. Keaslian penelitian. Menurut Sumaryati tahun 2018, meneliti tentang asuhan keperawatan dirontik pada keluarga dengan hipertensi di Kelurahan Brombong, Kecamatan Ternate, Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah pengambilan data yang meneliti, mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Hasil penelitian setelah dilakukan pengkajian terhadap Nyonya M adalah kurangnya pengetahuan terhadap informasi hipertensi dan minimnya informasi tentang salah satu penyakit yang selalu terjadi pada lansia. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan gerontik, keluarga Nyonya M dapat memahami pentingnya cara mengatasi masalah hipertensi dengan menggunakan obat herbal.
atau mengunjungi pusat pelayanan masyarakat yang tersedia. Health education menjadi faktor penting dalam penerapan asuhan keperawatan gerontik bagi keluarga Nyonya M. Perbedaan dengan karya ilmiah ini adalah cara mengatasi masalah atau asuhan keperawatan yang diberikan dan persamaannya ada pada tujuan asuhan keperawatan dan teknik pengumpulan data. 2 dari Marga Anissa Yudhalaga Hadikusuma, Ekadiah Kartiningrum tahun 2019. Mereka meneliti tentang asuhan keperawatan keluarga dengan riwayat hipertensi di Dusun Gayaman, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dari tujuan penelitian adalah melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan riwayat hipertensi. Masalah kurangnya pengetahuan tentang pola makan dan ketergantungan mengonsumsi amlodip 10 mg. Metode penelitian ini yaitu studi kasus dengan pengumpulan data melalui pengkajian pada klien dan keluarga dengan melakukan asuhan keperawatan keluarga, antara lain pengkajian, analisa data, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitian keluarga 1 dan 2 muncul diagnosa, kurangnya pengetahuan tentang pola makan dan adanya ketergantungan mengonsumsi amlodip 10 mg. Diberikan intervensi pendidikan kesehatan yaitu penyuluhan tentang pengertian, penyebab, komplikasi, dan penyusunan kompres hangat yang mampu meningkatkan status kesehatan keluarga untuk mempertahankan dan tetap menerapkan. Menyediakan makanan yang boleh dikonsumsi penderita hipertensi. Evaluasi kedua, responden mampu menerapkan dan menyediakan makanan yang boleh dikonsumsi penderita hipertensi. 3. Rumondang Imelidina PR Siburian tahun 2020, yaitu meneliti tentang asuhan keperawatan pada klien hipertensi dengan intoleransi aktivitas di RSUD Ferdinand Lombang Lombing Kota Sibolga. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui cara asuhan keperawatan yang tepat pada pasien hipertensi dengan intoleransi aktivasi. Penelitian ini menggunakan literatur review deskriptif dan literatur review analitik. Hasil dari penelitian ditemukan intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum, ketidakseimbangan kebutuhan suplai oksigen. Perbedaan dengan karya ilmiah ini adalah tujuan penelitiannya dan variabel bebasnya. Persamaannya adalah teknik pengumpulannya. Sekian dari saya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.